Hey, halo Sobat PTK, selamat datang kembali di podcast PTK 2020 persembahan Komnas Batik, Korps Mahasiswa Kedinasan Urban Batik, Pekalongan, Batang. Jadi Sobat PTK, episode kali ini akan dibawakan sama aku, Fatur Rahman, mahasiswa dari Politeknik Statistika STIS, Angkatan 2018, yang akan ditemani juga oleh dua narasumber kita dari Polimarin. Silakan perkenalan diri dahulu. Terima kasih Kak, mohon izin memperkenalkan diri. Taruni Madya, Rohmi Yanuarti, Program Studi D3 Ketelaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan Angkatan 2019. Dan saya, Taruni Madya Hanastia Asifasa Putri, Program Studi D3 Ketelaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan Angkatan 2019. Iya, halo Kak Romi dan Kak Hanasti. Kesibukannya sekarang lagi ngapain nih Kak? Mohon izin menjawab Kak, kesibukan kami baru saja selesai melaksanakan ujian tengah semester yang dilakukan secara daring Kak. Kampus kami sampai saat ini juga masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh Kak. Oh gitu, berarti setelah UTS ini nanti akan PJJ lagi atau gimana? Iya Kak, setelah UTS ini tetap melakukan PJJ lagi. Tetapi untuk informasi kuliah offline, kami menunggu keputusan dari pihak kampus Polimarin. Oke, kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama ya ini. Informasi umum apa aja sih tentang Polimarin ini? Iya Kak, untuk informasi umumnya, Politeknik Maritim Negeri Indonesia atau yang biasa disebut dengan Polimarin adalah perguruan tinggi negeri vokasi yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Politeknik Maritim Negeri Indonesia terletak di Jalan Pawiatan Nur 1, Pendenwur, Semarang. Selain itu, program studi di kampus Politeknik Maritim Negeri Indonesia ada berbagai macam loh. Di antaranya, yang pertama ada D3 KPN atau Ketelaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan. Ada D3 Teknika, D3 Nautika, D4 Nautika, dan D4 Nautika Joint Degree. Untuk program Joint Degree, kampus Polimarin bekerja sama dengan Hochschule Wismar University asal Jerman. Selain itu, untuk masa perkuliahannya di kampus, untuk program D3 selama 3 tahun, dan untuk program D4 selama 4-5 tahun. Oh, jadi seperti itu ya. Nah, mau tanya lagi nih, di Polimarin ini tuh pendidikannya semi militer atau gimana ya? Nah, jadi gini Kak, untuk sistem pendidikan di Polimarin itu semi militer, yang dimana seperti sekolah pada umumnya, hanya saja metode pendidikannya lebih pada pembentukan mental, seperti sifat bertanggung jawab dan kedisiplinan. Oke, nah kalau mau masuk ke Polimarin ini, persyaratannya apa aja sih? Untuk persyaratannya sendiri masing-masing jurusan berbeda Kak. Untuk program studi KPN bisa dari semua jurusan, tetapi untuk Nautika dan Teknika harus dari jurusan MIPA atau berasal dari sekolah pelayaran Kak. Kalau kriteria yang menunjang pendidikan di Polimarin ini ada nggak ya? Jadi di sini kriterianya, yang pertama, pria atau wanita beragama. Untuk yang kedua adalah usia maksimal saat pendaftaran adalah 23 tahun. Lalu untuk postur tubuhnya, minimal pria adalah 160 cm. Dan untuk wanita minimal adalah 155 cm. Dan tentunya harus berbadan sehat dan tidak berkacamata, tidak bertato, dan bebas dari narkoba. Oke, kalau gitu misal tahapan mendaftar dan tesnya itu bagaimana ya? Dari mulai mendaftar sampai dinyatakan menjadi taruna-taruni Polimarin. Oke, untuk tahap pendaftarannya, di Polimarin terdiri dari 3 jalur. Untuk yang pertama adalah jalur SNMPN atau Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Pada jalur ini, calon taruna melakukan pemberkasan atau pendaftaran dengan mengirimkan nilai raport atau beserta prestasi akademik dari sekolah asal. Apabila lolos pemberkasan, maka calon taruna tidak perlu mengikuti tahap tes tertulis, namun harus mengikuti tahapan tes kekhususan, diantaranya adalah tes psikotes, kesehatan, samaptaan, dan wawancara. Untuk jalur pendaftaran yang kedua adalah SBMPN atau Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri. Jalur ini dilaksanakan setelah pengumuman seleksi pemberkasan dari jalur SNMPN. Yang harus dilaksanakan adalah calon taruna harus melakukan pendaftaran secara online di website polimarin.ac.id, lalu mengikuti tes tertulis dan tes kekhususan yang sama dengan jalur SNMPN, mulai dari psikotes, kesehatan, samapta, dan wawancara. Jadi untuk tes kekhususannya, pendaftar jalur SNMPN dan SBMPN
melakukan tes ini secara bersama. Dan untuk yang terakhir adalah jalur mandiri. Jalur mandiri akan dibuka apabila masih ada kuota yang tersisa dari pendaftaran jalur SNMPN dan SBMPN. Nah, berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dijelaskan tadi nih, tahapan mana sih yang paling banyak menggugurkan peserta pendaftaran Polimarin ini? Terus menurut kakak Rohmi dan kakak Hanasti sendiri ini, tahap mana yang paling sulit dilalui waktu kakak sendiri pendaftar? Jadi gini Kak, untuk di Polimarin sendiri tidak ada yang namanya sistem pengguguran Kak, tetapi memakai sistem akumulasi, di mana setiap peserta ini diwajibkan untuk mengikuti semua tahapan tesnya, dan hasil akhirnya nanti akan diakumulasi untuk menentukan apakah peserta ini dinyatakan lolos masuk Polimarin atau tidaknya. Untuk tahapan yang paling sulit, menurut saya tidak ada yang sulit Kak, kalau kita ada niatan dan ada usaha. Tapi ada tahapan tes yang membuat kita nervous Kak, yaitu pada saat tes wawancara. Karena wawancaranya itu memakai bahasa Inggris Kak, jadi kita itu harus membiasakan diri kita untuk berbahasa Inggris agar nanti pada saat tes wawancara kita itu tidak nervous lagi Kak, dan sudah terbiasa Kak. Ya Kak, benar apa yang telah dikatakan oleh rekan Rohmi. Karena saya sudah berusaha untuk mempersiapkannya secara matang, tidak ada tahapan tes yang terlalu sulit, namun tidak ada pula tahapan tes yang mudah. Dan pada intinya, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan ikhlas. Oh, jadi gitu ya sistemnya. Nah, kalau setelah diterima nih menjadi taruna-taruni Polimarin, biaya hidup di sana itu gimana sih? Untuk biaya hidup di Polimarin, jadi kita itu diwajibkan asrama selama 1 tahun Kak. Dan setelah 1 tahun itu kita keluar dari asrama. Untuk yang taruna biasanya mes per daerahnya masing-masing Kak. Untuk yang taruni itu biasanya ngekos di sekitaran kampus. Untuk biaya hidup di asrama sendiri itu dibayar setiap per semester 7.500.000, dan itu fasilitasnya sudah lengkap Kak. Dapat makan 3 kali sehari, dapat snack juga setiap harinya, ada laundry, ada AC, dan masih banyak lagi Kak. Oke Kak, itu kalau di asrama ya 7.500.000. Nah, setelah keluar dari asrama itu kira-kira biaya hidupnya gimana? Dari mulai biaya semester, biaya kos, dan biaya makan selama 1 bulan itu kira-kira berapa ya? Jadi gini Kak, menurut saya pribadi, biaya hidup di asrama memang lebih murah dibandingkan dengan biaya hidup di luar ketika kita sudah tidak di asrama. Contohnya, ada biaya untuk transport, biaya kos atau mes, biaya makan, dan masih ada yang lainnya. Namun jika di asrama, semua sudah diperhitungkan dengan baik mulai dari biaya makan, laundry, dan tidak ada biaya transport karena asrama jaraknya sangat dekat dengan kampus. Namun, di luar itu, semua tergantung pada diri kita masing-masing bagaimana cara mengelola uang dengan tepat dan baik. Jadi Kak, untuk biaya UKT per semester, setiap program studi itu memiliki besaran UKT yang berbeda, dan ada penggolongan mulai dari golongan 4 sampai dengan golongan 1, sesuai dengan pengajuan keringanan pembiayaan kepada pihak kampus. Untuk UKT D3 KPN sebesar 4 juta untuk golongan 4 dan 500.000 untuk golongan 1. Lalu D3 Teknika sebesar 6 juta untuk golongan 4 dan 500.000 untuk golongan 1. D3 Nautika sebesar 5,5 juta untuk golongan 4 dan 500.000 untuk golongan 1. D4 Nautika sebesar 6 juta untuk golongan 4 dan 500.000 untuk golongan 1. Serta D4 Nautika Joint Degree sebesar 20 juta dan tidak ada penggolongan. Nah, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja. Fasilitas penunjang perkuliahan di Polimarin ini ada apa aja ya? Iya Kak, jadi untuk fasilitas penunjang di Polimarin itu ada banyak Kak. Salah satunya ada laboratorium, radar simulator, perpustakaan, handling simulator, laboratorium sip dokumen, kolam renang, dan masih banyak lagi Kak fasilitas penunjang di Polimarin. Nah, itu kan fasilitas kalau kita masih menjalani pendidikan di Polimarin ya. Nah, kalau kita udah lulus nih, prospek kerjanya tuh gimana sih bagi lulusan Polimarin itu? Jadi untuk prospek kerjanya, untuk yang pertama adalah program studi teknika. Di antaranya ada Marine Engineer, Surveyor Production, instansi pemerintahan, pengusaha pelayaran, serta engineering di bidang lainnya.
Lalu untuk KPN, ada shipping line, ship handler, ship management, freight forwarding, ship agencies, ferry, dan masih banyak juga yang lainnya. Dan untuk program studi nautika, kalian bisa jadi nahkoda atau kapten kapal loh, bisa jadi pengusaha di bidang pelayaran, juga pengusaha di bidang minyak dan gas bumi. Oke, terima kasih banyak kepada kedua narasumber yang di sela-sela kesibukannya masih mau menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast Polimarin ini. Nah, sebelum kita akhiri nih, ada pesan nggak buat calon taruna-taruni Polimarin 2021? Silahkan. Wah iya Kak, kita punya pesan nih untuk adik-adik yang mau mendaftar Polimarin. Tetap semangat, jangan takut mencoba, jalani dan nikmati setiap prosesnya. Yakinlah tidak ada yang tidak mungkin, karena usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Semangat terus ya. Terima kasih untuk Kak Fatur yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan podcast Komunitas Batik pada kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk follow Instagram kita @Polimarin dan Instagram Polimarin SMK. Serta pantau terus ya info Polimarin di website polimarin.ac.id. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih kembali kepada Kak Rohmi dan Kak Anasti yang udah menyempatkan waktunya. Nah, jadi Sobat PTK itulah akhir dari podcast Polimarin kali ini. Bagi Sobat PTK yang masih penasaran, bisa tuh langsung follow Instagram kami di @komnas_batik. Dan misalnya masih mau ngobrol langsung nih dengan kakak-kakak Polimarin maupun PTK yang lainnya, boleh banget ikutan PTK Expo 2020 yang akan dilakukan secara online. Jadi stay tune terus di media sosial kami dan sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Terima kasih banyak.